Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa dan juga membahas saham Telkom yang berpotensi akan terus turun. Apakah saham Telkom bisa turun menuju ke harga 2.500-an? Ya, ini adalah level terendah di saat COVID-19. Nah, kita akan bahas di video kali ini berikut dengan strategi untuk teman-teman yang masih floating loss di saham Telkom. Kira-kira harus gimana? Nah, simak videonya sampai akhir ya. Dan disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Di mana kita menemukan ya adanya pemberitaan terkait dugaan korupsi ya guys ya, dan KPK juga sudah menangani kasusnya dan mengungkapkan ya ada kasus korupsi di anak usaha Telkom yaitu Telkom Sigma yang sampai merugikan negara hingga ratusan miliar. Modusnya itu adalah bikin proyek fiktif ya guys ya. Jadi di anak usaha Telkom yaitu adalah Telkom Sigma ada oknum ya yang melakukan tindak pidana korupsi itu menggunakan proyek fiktif. Jadi dia membuat suatu proyek pekerjaan tapi sebenarnya proyek tersebut ya tidak ada, pekerjaannya tidak ada. Jadi ya tidak menghasilkan apa-apa. Tapi biaya capex-nya atau capital expenditure itu sudah keluar gitu guys ya. Karena ini adalah perusahaan BUMN, jadi yang ditulis di berita itu merugikan negara ya guys ya hingga ratusan miliar. Padahal bisa saja ini juga merugikan PT Telkom itu sendiri ya sebagai induk dari usaha Telkom Sigma seperti itu guys. Nah, jadi tentu saja ya hal ini menjadi berita negatif ya terhadap saham Telkom. Dan kalau misalkan kita bercermin ya, kita flashback ke saham BUMN lain yang kemarin adalah saham Antam, itu juga terkena sebuah kasus yaitu kasus PKPU gitu guys ya, dimana ya tetap ada oknum yang bermain di dalam perusahaan BUMN tersebut. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat kita itu harus berhati-hati dengan saham BUMN, dan saya anjurkan sih tidak terlalu lama ya pegang saham-saham BUMN karena nanti kita akan bahas ya alasannya ya memang karena suka ada hal-hal seperti ini yang menyebabkan harga sahamnya itu turun dan juga anjlok. Nah, jadi nanti kita akan proyeksikan ya untuk teman-teman yang mungkin masih floating loss juga di saham Telkom ya, karena saya juga sebenarnya kalau misalkan memang ada berita yang sangat penting pasti akan saya utarakan ke teman-teman, dan ini juga menjadi wanti-wanti untuk kedepannya gitu guys ya. Kita tetap harus berhati-hati dalam berinvestasi di bursa saham seperti itu. Di sisi lain ya ada juga pemberitaan terkait dengan Starlink ya, di mana Elon Musk ini baru saja tiba di Bali ya pada hari Minggu ini tanggal 19 Mei 2024 untuk meresmikan Starlink dan juga disambut oleh Bapak Menteri Luhut Binsar Panjaitan guys ya. Nah, jadi Pak Luhut juga katanya sih tadi sudah berbincang-bincang dengan Elon Musk dan menawarkan investasi lagi ya ke Elon Musk untuk bisa membuat stasiun peluncuran roket di daerah Biak gitu guys ya. Dan ini sebenarnya juga menjadi ancaman yang cukup serius untuk Telkom, karena ya kita menilai Telkom ini kan sebenarnya salah satu provider internet yang produknya bisa dibilang paling mahal ya dibandingkan dengan provider yang lain ya, misalkan XL dan Friend gitu yang sekarang sudah merger, lalu ada juga M3 dan Tri ya yang juga baru merger gitu guys ya. Oh, sudah lama merger, sedangkan Friend dan XL itu baru merger. Nah, tapi Starlink ini bisa menjadi saingan yang cukup berat sebenarnya, meskipun ya di beberapa lini usaha itu ada ada kerjasama juga antara Starlink dan juga Telkom, tapi tidak sampai ke level yang ibaratnya merger gitu guys ya. Dan ini masih tetap sebuah persaingan ya, meskipun harga dari router atau alatnya Starlink itu cukup mahal, kisaran 7 sampai 8 jutaan. Tapi ya harga segitu sebenarnya tidak ada apa-apanya kalau misalkan untuk kalangan menengah ke atas gitu guys ya. Harga untuk alat Starlink yang di angka 7-8 juta itu sebanding sebenarnya dengan kecepatan yang didapatkan oleh pengguna ya, pengguna Starlink itu kecepatannya hingga 300 Mbps gitu guys ya. Sedangkan untuk seperti IndiHome ataupun Telkomsel itu ya tidak sampai 100 Mbps saya rasa gitu guys. Jadi ya memang ini menjadi tantangan juga untuk provider yang sudah eksis di dalam negeri ya, bagaimana terutama Telkom ya, bagaimana cara Telkom untuk bisa mengatasi persaingan seperti ini. Nah, ini pun menjadi sentimen yang sebenarnya cukup negatif. Nah, kita melihat ya
kasus-kasus seperti ini sebenarnya sering kali terjadi di saham BUMN ya, dan berita-berita negatif juga sering kali datang ya. Kemarin terakhir yang dihantam oleh berita-berita negatif adalah saham Astra International gitu guys ya. Lalu yang terkena kasus juga kasus yang sampai ke pengadilan dan pelakunya atau oknumnya itu sampai ditangkap adalah kasusnya Antam gitu guys ya. Nah, kasus Telkom ya kemungkinan ini kan belum ditangkap gitu guys ya, dan belum di apa ya belum diungkap ya siapa-siapa saja yang menjadi pelakunya, ini masih disembunyikan gitu guys ya, masih dalam penyelidikan. Tapi rumor seperti ini pasti akan menurunkan harga saham Telkom. Jadi nah kita akan bahas guys ya di video kali ini. Kalau misal teman-teman bertanya, Telkom, apakah masih layak untuk di hold? Ya sebenarnya masih layak untuk di hold. Kalau misalkan teman-teman memang tidak mau cut loss gitu guys ya. Saya punya advice yang mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman. Ada investor yang dia kalau misalkan sudah melihat bahwa saham yang dia pegang itu tidak baik gitu guys ya, tidak baik untuk jangka panjang sebulan 2 bulan ke depan, maka dia akan cut loss dan dia akan pindahkan ke saham lain. Tapi ada juga investor ya, mungkin kebanyakan investor retail atau investor pemula yang mereka itu tidak mau cut loss, apalagi sahamnya bagus gitu guys ya, seperti Telkom ini. Nah, Telkom di hari perdagangan terakhir ya, hari Jumat lalu itu ada koreksi, masih ada koreksi 0,66%, dan itu juga masih dalam buangan gitu guys ya, masih dalam distribusi asing. Nah, kalau misalkan kita melihat dari fundamental, sebenarnya tidak ada masalah ya dengan fundamentalnya, hanya saja memang laporan keuangan kuartal 1 2024-nya mengalami penurunan ya secara year on year dari 6,4 triliun menjadi 6 triliun rupiah gitu guys. Jadi ada penurunan ya sekitar 400 miliaran. Nah, lalu kita cek juga dari PE ratio-nya di angka 12 kali dengan PBV 2 kali. Sebenarnya valuasinya juga tidak terlalu murah ya, tapi tidak terlalu mahal juga. Jadi kalau saya lihat sih masih cukup oke lah ya dari sisi valuasi. Tapi tidak menutup kemungkinan ya Telkom bisa berada di PBV di bawah 2 juga jika harga sahamnya terus mengalami penurunan seperti itu. Lalu dari sisi debt to equity ratio juga terbilang aman ya di angka 87%. Dari sisi profitabilitas juga sebenarnya cukup menarik ya, net profit marginnya di angka 16,17%. Namun sebenarnya rasio-rasio fundamental yang bagus gitu guys ya, tidak serta-merta bisa langsung menaikkan harga saham gitu ya. Tapi terutama Telkom ya, Telkom ketika dia terkena sentimen negatif pasti akan berimbas negatif untuk harga saham Telkom, tapi sebaliknya akan berimbas sangat positif untuk saham provider lain seperti XCL dan juga ISAT gitu guys ya. Nanti kita akan bahas lah ya untuk XCL dan juga ISAT, tapi ya biasanya memang harga sahamnya yang naik duluan adalah XCL dan juga ISAT. Untuk XCL saya rasa sih masih berada dalam fase akumulasi oleh investor besar. Oke guys, dari sisi return on asset ya di angka 8,40% dan return on equity-nya juga cukup bagus ya di angka 17%. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau misal teman-teman mau hold saham Telkom ya sampai mungkin untuk jangka panjang sampai the next dividend ya 1 tahun, itu kan cukup panjang ya. Tidak ada masalah saya rasa, dan teman-teman masih bisa ambil dividennya ya selama Telkom rutin membagikan dividen. Nah, untuk dividen yield-nya di tahun 2024 ini sekitar 5,96% ya, hampir 6% gitu guys ya, karena harga sahamnya juga sudah turun. Jadi kemungkinan teman-teman yang punya di harga atas ini kisaran 5%-an aja gitu ya, saya tidak sampai 6%, kecuali teman-teman punya harga di saat Covid mungkin ya, itu pasti yield-nya di angka 6% lebih. Jadi dividen yield-nya 5%-an ya cukup oke lah untuk hold jangka panjang. Nah, kembali lagi guys ya untuk Telkom, kita akan coba lihat ya Telkom ini di tanggal 17 hari Jumat lalu masih ada big distribution ya dari investor asing, masih jualan saham Telkom ya, jadi jangan dilawan ya, kalau saya pribadi sih lebih baik wait and see gitu ya. Untuk Telkom akan bagi dividen ya, sudah bagi dividen, cum date-nya di 15 Mei 2024, dividennya sebesar Rp178,5 per lembar saham. Lalu untuk payment date-nya di 6 Juni 2024 gitu guys. Jadi cum date-nya lebih cepat Telkom, tapi pembayaran dividennya lebih cepat saham Astra International ya, ASI di tanggal 30 ya kalau nggak salah ya, 30 Mei 2024. Nah, kita akan bahas ya dari sisi chartnya untuk Telkom.
Kenapa saya bilang di level 2500-an? Karena di 2550 adalah level terendah di saat COVID-19. Gitu guys ya. Ini kita memakai weekly time frame ya guys ya, agar kita lebih dekat dengan waktu COVID ya. Nah, ini adalah waktu di saat COVID-19, di mana penurunan Telkom saat ini itu adalah penurunan ya yang terjadi di tahun 2021 gitu guys ya. Bahkan ini adalah harga terendahnya di tahun 2021 ya, sebelum dia rebound dan juga naik ke level 4.700-an di tahun 2022 ya, berbarengan dengan booming batu bara. Nah, untuk Telkom di saat setelah COVID-19 ya 2020 berakhir, ini dia ada double bottom sebenarnya gitu guys ya, dan benar-benar menyentuh level 2550. Kenapa saya bisa proyeksikan sampai di harga COVID-19? Ya sebenarnya dia masih akan turun, tapi mungkin ya tidak akan sampai di 2500, hanya mendekati. Itu pun ada potensi seperti itu. Tapi karena support selanjutnya adalah di 2550 gitu guys ya, maka Telkom ya jika tidak ada perbaikan kinerja dari sisi laba bersih, saya rasa sih ada chance, ya ada potensi untuk Telkom bisa turun sampai ke level 2500-an jika ya ini terus tertekan gitu guys ya. Karena sampai saat ini ya, bahkan ketika dividennya sudah akan dibagikan ya, sudah mendekati payment date, harga Telkom ini belum bisa rebound gitu guys ya. Nanti kita cek ya untuk daily time frame-nya. Nah, jadi saat COVID-19 ketika pas boom COVID itu dia di tanggal 16 Maret 2020 dan tanggal 23 Maret 2020 sebenarnya ini di tanggal tertentu ini dia bisa rebound lagi. Tapi jelas di tanggal 2 November 2020 ini benar-benar menyentuh di level 2550 guys ya. Kita akan coba kembalikan ke daily time frame ya. Nah, untuk Telkom ini masih dalam buangan asing, di mana penurunan harga terakhirnya itu sebesar 29,45%, hampir 30% guys ya, untuk penurunan saham Telkom sejak Februari 2024 lalu gitu ya. Nah, jadi saham Telkom sudah turun, dan ketika ada pengumuman dividen pun ya sempat ada open gap down ya, sempat ada open gap down, dan kemarin ya hari Jumat itu masih melemah ya, sempat naik tapi masih melemah. Nah, Telkom ketika ada pemberitaan seperti ini ya, kemungkinan bisa saja anjlok seperti saham Antam. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Telkom ini sudah break di level psikologisnya di 3000. Jadi sudah tembus di bawah 3000 dan ini berpotensi akan lanjut melemah lagi. Strateginya gimana Kak? Strateginya kita tunggu dia turun. Wait and see dulu aja. Kalau misal teman-teman memang tidak mau cut loss, teman-teman lebih baik wait and see. Kalau misalkan ada cadangan cash, lebih baik disimpan dulu ya. Kalau saya pribadi sih karena banyak kesempatan sebenarnya di saham-saham lain yang punya potensi bagus untuk bisa naik di tahun 2024 ini, ya terserah teman-teman mau disimpan dulu di RDN sambil menunggu penurunan Telkom, atau teman-teman mau diinvestkan di saham lain dulu gitu ya. Nah, jadi kita tunggu area sideways di area bawahnya, jangan sampai menjadi area lower high dan juga lower low gitu ya. Karena kalau misalkan menjadi area lower high dan lower low ya seperti ini, maka Telkom ini punya kesempatan atau punya potensi untuk lanjut turun lagi bahkan ke 2500-an ya. Tentu saja teman-teman tidak mau ya Telkom anjlok sampai sedalam itu. Nah, jadi kita tunggu dia turun. Misalkan dia sudah turun lalu ada fase sideways gitu ya. Kalau misalkan sudah ada fase sideways ya, kita melihat di mana dia tertahan, area support dan resistennya untuk sideways di area bawahnya sudah terlihat, maka kita bisa buy on weakness secara perlahan di area supportnya sampai dia naik kembali gitu guys ya. Nah, seperti ini. Kita tunggu dia sideways di area bawah sampai nanti dia naik lagi, up lagi. Nah, kita harus bersabar tentunya. Kalau misalkan masih floating loss di saham Telkom, ya kita harus bersabar gitu guys ya. Kita averaging down pelan-pelan ya di area support, jangan di area resistennya. Seperti itu ya. Nah, misalkan dia sudah sideways, kita ambil di area support di harga terbawahnya. Jangan sampai kita beli pas dia ada kenaikan gitu ya, karena itu kurang efektif. Jadi Telkom jika dia benar-benar turun ke 2500 ya, tentunya teman-teman meskipun dia portonya floating loss lumayan cukup dalam, tapi setidaknya teman-teman tetap akan dapat dividen rutin ya dari saham Telkom, sehingga teman-teman
ya kita coba apa ya, berpikir yang realistis lah. Misalkan nih ya, for the worst-nya, ya hal terburuknya teman-teman nyangkut di Telkom ya 2-3 tahun. Tapi selama 2-3 tahun ini teman-teman terus melakukan averaging down ya, terus tambah muatan di saham Telkom di harga termurahnya, sehingga average harga teman-teman turun. Misalkan dari 3.800 terus turun sampai di 3.200 misalkan ya. Nah, nanti ketika Telkom bisa rebound lagi ya ke atas 3.200 ya, ke 3.300 misalkan, teman-teman sudah dapat dividen rutin tiap tahun, teman-teman juga nanti bisa exit dengan posisi profit gitu guys ya, dengan posisi hijau. Nah, inilah yang kita harapkan kalau misalkan teman-teman tidak mau floating loss, tidak mau cut loss di saham yang menurut teman-teman bagus gitu ya, di saham Telkom ini, teman-teman tinggal hold aja, ambil dividennya, tapi tetap lakukan averaging down. Averaging down ini ya sebagai tugasnya teman-teman. Mau 1 lot tiap bulan, mau 10 lot tiap bulan, itu tergantung kemampuan dari finansialnya teman-teman. Seperti itu guys ya. Nah, jika ada pertanyaan, teman-teman boleh tulis kolom komentar, tapi kita akan coba lihat ya guys ya beberapa sektor saham yang berpotensi akan bagus ya di tahun 2024 ini, karena kita melihat inflasi di Amerika Serikat juga sudah mulai turun, lalu harga minyak juga kemarin sudah mulai melandai ya, meskipun harga minyak tetap punya potensi untuk naik lagi. Tapi kita melihat ya beberapa harga dari komoditas ataupun harga jasanya itu mengalami kenaikan. Nah, yang pertama untuk saham-saham di sektor shipping ya guys ya, kontainer ini juga berpotensi naik karena kita cek ternyata Containers Price Index ini mengalami kenaikan juga gitu ya. Lalu kita cek juga harga nikel ya. Harga nikel juga ini sedang gap up ya guys ya, sedang ada kenaikan yang cukup menarik. Kemarin saya cek terakhir itu di 19.000 USD per ton untuk harga nikel. Lalu mulai naik lagi ya di 20.000 USD per ton, dan per hari ini juga naik lagi ke 21.000 ya guys ya, 21.137 USD per ton. Jadi untuk saham-saham sektor nikel ini berpotensi akan bisa naik lagi ya, bisa lanjut uptrend seperti itu. Nah, lalu untuk saham-saham sektor batubara ya, meskipun terpantau ada koreksi 1,11%, tapi karena ini mendekati musim panas gitu guys ya, dan Amerika Serikat juga sudah bersiap-siap gitu ya menghadapi musim panas yang kemungkinan juga akan membuat konsumsi batubara ini melonjak ya. Jadi untuk saham-saham batubara masih bisa di-keep ya teman-teman, apalagi saham batubaranya saham bagus ya, seperti Adro, ITMG, PTBA, UNTR ya, lalu ada BSSR gitu ya, Games juga ya kemarin kita lihat, dan yang lainnya seperti ABMM, Harum dan juga Indi, teman-teman masih bisa keep ya. Kalau misalkan memang sahamnya rutin bagi dividen, teman-teman pastikan melakukan averaging down gitu ya, agar jumlah lot semakin banyak, dividen semakin tinggi. Kalau misalkan masih nyangkut, itu teman-teman ya tetap dapat dividen ya. Tapi kalau misalkan nanti harganya naik ya, teman-teman bisa punya kesempatan apakah mau jual atau mau hold, itu terserah keputusannya teman-teman. Oke guys, mungkin cukup sekian guys ya untuk saham Telkom. Saya sudah jelaskan ya alasan kenapa Telkom berpotensi menyentuh level 2550. Ini baru prediksi saya saja, bisa salah dan bisa benar, tapi saya melihat ada potensi ke arah sana jika tidak ada perbaikan kinerja untuk laba bersihnya Telkom di kuartal selanjutnya.